pertanyaannya adalah kenapa kita harus setia? Saudara sekalian, kenapa kita setia adalah karena kodrat kita dipanggil untuk menjadi apa? Setia. Saudara sekalian, kesetiaan harus di militer, salah. Kita sebagai prajurit Kristus, saudara sekalian, kodrat diri kita adalah setia. Tetapi perhatikan, oleh karena kita hidup di dalam dosa, maka kesetiaan ini seringkali kita bikin sebagai bahan mainan saja. Hanya manis di bibir saja. Mengapa kita harus setia? Tadi saya sudah katakan, teladan Kristus. Dia yang setia memikul dosa kita. Dia yang setia berkorban bagi kita. Maka kesetiaan ini menjadi sarana bagi kita mencapai tujuan hidup terbaik kita. Kalau kita katakan, apa sih tujuan terbaik dari kehidupan kita? Ya kita katakan, dunia ini bukanlah tempat akhir kita. Tempat akhir kita. Nah, home sweet home kita untuk apa? Hidup bersama dengan Kristus. Jadi selama kita membuat tujuan akhir hidup kita adalah dunia, tidak ada ubahnya kita seperti orang dunia. Kita berlomba berkarya memacu prestasi hanya untuk kepuasan dunia. Tetapi saudari sekalian, kalau tujuan akhir kita bahwa rumah kita bukan di sini, maka kesetiaan ini menjadi sarana, sekali lagi menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup terbaik kita, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Amin. Saudari sekalian, itu sebabnya mata rohani kita harus selalu memandang tertuju kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi kita tidak hanya dikendalikan oleh keinginan dunia. Tidak hanya dikendalikan oleh selera dunia. Nah, tetapi perhatikan, dunia memang akan mempersembahkan itu kepada kita. Lah wong Yesus saja dicobain kok. Kalau engkau sedang berpuasa, lihat, lapar kan lapar. Coba dong batu menjadi roti, kan engkau anak Allah. Berapa banyak kesetiaan kita itu diuji hanya oleh karena persoalan makan, persoalan minum, persoalan pakai. Anak Allah dicoba dengan apa? Kalau engkau anak Allah, naik ke bubungan, bait suci, lompatkan, akan ada malaikat yang akan melayani engkau. Diuji dengan apa, saudara sekalian? Wah, kita bisa, kita mampu, kita diberikan kesempatan, kita diberikan segala macam. Anak Allah dicobai dengan, engkau lihat kejayaan dunia, kerajaan di dunia. Hanya engkau untuk apa? Untuk menyembah saja kepada saya. Segala sesuatunya akan menjadi milikmu. Saudara sekalian, siapa yang gak ngiler? Berkuasa, punya otoritas, punya kesempatan, menikmati dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian, jawaban yang disampaikan oleh Yesus, firman Allah berkata, demikianlah firman Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menjadi orang yang hanya sekedar memacu diri kita, memacu hidup kita hanya untuk kepuasan-kepuasan jasmania, kepuasan-kepuasan ego kita, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen disanjung, pengen menikmati dunia. Tidak ada ubahnya kita dengan orang lain. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita hidup oleh karena apa? Oleh karena firman Allah. Amin. Oleh karena firman Tuhan. Saudara sekalian, berapa banyak kita merasa saya dirinya tidak berarti hanya karena lupa untuk dihargai. Maka kita menaruh diri kita menjadi menara gading yang tidak akan pernah bisa disentuh. Tidak pernah bisa dikritik. Saudara sekalian, berapa banyak investasi yang kita lakukan hanya untuk kumpulan kita saja. Kalau saya nggak ikut di dalam kumpulan itu, saya tidak berharga. Padahal Kristus yang membuat kita menjadi berharga.
Berapa banyak di antara kita berlomba-lomba saudara sekalian. Hanya untuk capaian-capaian sementara saja saudara sekalian. Sehingga apa? Sehingga hal yang lebih utama, hal yang lebih prinsip, hal yang lebih penting di dalam hidup kita menjadi tertinggal. Demi apa? Mungkin demi prestis kita. Kalau saya tidak ada nama itu di belakangnya, loh prestisnya itu hilang. Pengen apa saudara sekalian? Pengen kita dihargai dan dihormati. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, segala sesuatu aku sudah anggap rugi. Aku anggap tidak ada apa-apanya. Aku anggap menjadi sampah setelah perjumpaanku dengan Kristus. Saudara, ini yang menjadikan kita berbeda dengan dunia. Saudara, kesetiaan kita bukan lagi hanya sekedar supaya kita dihargai dan dihormati. Tetapi ini menjadi harga mati daripada kodrat kita. Karena kita sudah memiliki apa? Pemulihan kodrat ilahi di dalam diri kita. Saudara sekalian, bagaimana kita menjadi berdampak. Kalau kita katakan making life better, apanya yang lebih baik? Apanya yang lebih indah? Apanya yang lebih bermanfaat? Kalau kesetiaan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kesetiaan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kesetiaan kita bisa menjadi saudara sekalian contoh, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Selama itu tidak, kita datang dan pergi ke gereja biasa saja. Orang lain juga melakukannya. Tetapi saudara sekalian, kesetiaan kita kepada Tuhan, patronnya sudah ada, modelnya sudah ada, contohnya sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Katakan bersama, aku mau setia. Aku mau setia. Saudara sekalian, coba kita cek. Kalau begitu, apa yang menjadi pondasi kita, landasan kita untuk menjadi setia? Di slide yang berikut coba kita cek. Saudara sekalian, ini adalah warna dari hidup kita. Tidak bisa lepas dari ini. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari salib Kristus. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari firman Allah. Salib Kristus. Paulus tadi mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih karunia Kristus? Tidak ada. Penderitaan sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikannya di atas salib. Saudara sekalian, kesengsaraan kita. Wah, kita hidup semua dalam keadaan yang enak, saudara. Wah, kita tidak sengsara. Makanan masih banyak. Pekerjaan masih oke, situasi masih oke, keamanan terkendali dan seterusnya. Dan saudara sekalian, harus berpusat kepada siapa? Berpusat kepada Kristus. Dia yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Maka kesetiaan kita itu harus berpusat kepada Kristus. Kalau gitu gimana caranya? Coba kita cek di slide yang berikut. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berulang-ulang Tuhan Allah menyampaikan kepada umat saudara sekalian, bagaimana kita mesti setia kepada Allah. Maka kesetiaan itu harus dilandasi oleh kasih dan setia. Loh, kok kesetiaan dilandasi oleh kasih setia? Saudara sekalian, kepada jemaat Israel kala itu, kepada umat Allah kala itu, seorang nabi berteriak, saudara sekalian, umatku binasa karena mereka tidak mengenal akan Allah. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Mereka masih pergi ke bait suci, ya. Mereka masih melakukan ibadah-ibadah, ya. Tetapi kenapa dikatakan mereka tidak mengenal akan Allah? Saudara sekalian, itu sebabnya Nabi Hosea mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan sekedar korban sembelihan. Aku lebih menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting.
Saudara sekalian, kita beribadah bukan hanya karena sekedar rutinitas kita, saudara sekalian. Semua itu filosofi keagamaan. Yang namanya agama pasti ada upacaranya. Yang namanya agama pasti ada perayaannya. Yang namanya agama pasti ada sesuatu yang disembah. Orang dunia juga kerjakan demikian. Tetapi apa kita mengenal Allah yang hidup? Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau hanya mengatakan aku percaya kepada Yesus. Perhatikan saudara sekalian, ketika Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa, dia katakan, mau ngapain engkau anak Allah datang di sini? Loh, yang dia tahu juga, berapa banyak iman kita gadaikan hanya kepada persoalan mujizat sementara. Kalau aku tidak melihat mujizat, aku tidak percaya Tuhan. Tuhan bukan hanya persoalan sekedar mujizat Bapak Ibu. Tetapi kita tidak mengenal akan pribadi itu. Saudara sekalian, kita boleh datang beribadah, berbakti kepada Tuhan di dalam gereja. Tetapi ada enggak perjumpaan dengan Bapa? Sehingga apa? Pikirannya mewarnai pikiran kita. Matanya mewarnai mata kita. Nah, bibir mulutnya mewarnai bibir mulut kita. Perkataan Kristus menjadi warna dari perkataan kita. Hati Kristus menjadi hati kita. Sehingga yang dunia boleh lihat adalah Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Oleh karena apa, kita kenal enggak ya Bapa sorgawi yang senantiasa memanggil kita sebagai anak. Kita boleh mengatakan ya Abba, ya Bapa. Kalau Bapa di dalam dunia ini aja Bapak Ibu, perlu dikenal dengan baik, perlu dikenal dengan sangat dekat. Saya tidak sedang mempercakapkan berapa banyak orang yang terluka dengan ayah. Saya sangat dekat dengan ayah saya, sangat dekat dari kecil. Ya, ayah saya tahu persis kesukaan saya. Dan saudara sekalian, saya tahu persis kesukaan dari ayah saya. Ayah saya suka matematika. Jadi senang anak-anaknya suka matematika. Dulu waktu saya kecil agak nakal begitu ya. Malas kerjain PR-nya matematika, panggil Pak Papi. Ini pekerjaannya susah begitu. Nanti dia ajarin saudara. Aku tinggal tak nyalin tuh. Jadi gampang kan? Oh gampang saudara. Saya kadang-kadang malas jalan waktu kecil. Karena saya takut sekali dengan anjing. Di kampung kami banyak anjing saudara. Gong, saya udah ketakutan. Jadi saya malas, saya diam aja. Nanti ayah saya gendong saya di pundaknya. Waktu saya SMA Bapak Ibu, ayah saya masih ngantar saya ke sekolah gitu. Jadi saya masih, kalau udah jauh gitu ayah saya lihat jauh jalannya. Saya tahu itu ayah saya. Lambaian tangannya aja saya tahu. Walaupun sangat jauh. Dan saudara sekarang ayah saya mendehem, saya tahu itu ayah saya. Walaupun ada banyak orang di pasar, saya tahu itu adalah ayah saya. Nah ibu bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena sangat dekat dengan ayah. Gitu. Ayah saya itu suka bola saudara. Saya tidak suka bola. Tapi kalau ayah saya nonton bola, biasanya pagi hari ya, pagi buta, saya suka datang untuk dekat-dekat saya. Saya tidur-tiduran di pahanya karena dia senang bola. Saya nggak senang bola tuh, tapi aku temanin ayah saya dia nonton bola, aku ngorok kan begitu tuh. Nah supaya apa? Karena pengen dekat dengan ayah. Jadi ngerti betul apa yang dikehendaki oleh ayah. Ayah saya senang baca Alkitab, ayah saya bukan pendeta. Ayah saya seorang guru. Nah tetapi saya mendapat pelajaran kebenaran firman Allah dari ayah saya. Karena setiap Sabtu harus duduk di meja, ayat hafalan tidak boleh lupa. Karena kalau ayat hafalan lupa, maka nonton flora dan fauna di televisi tidak boleh. Kesukaan saya saudara sekalian, harus baca dulu, hafal, nggak boleh salah saudara. Jadi bagi saya ayah saya bukan saja ngajarin saya matematika. Bukan saya mengajarin saya ilmu-ilmu dunia. Tetapi ayah saya memperkenalkan siapa Kristus kepada saya. Tetapi saudara sekalian ayah saya sudah tidak ada. Ketika ibu saya meninggal, ayah ikut dengan saya. Saya pulang ngajar saudara dari seminari. Ayah saya lama Parkinson. Nah saudara sekalian rupa-rupanya dia suka tunggu saya. Saya lihat, oh dia masih bangun. Tetapi beberapa saat kemudian ayah saya bisa nggak kenal saya. Karena apa? Memorinya makin hilang. Apalagi kalau saya kata, Papa udah makan belum? Lalu nanti ditanya, kamu siapa ya? Saudara sekalian itu sangat menyakitkan. Karena ayah yang dekat dengan kita itu, oh ternyata dia tidak kenal saya lagi saudara. Lama nanti saya bercerita,
Dan nyanyi-nyanyi baru nanti dia ingat lagi. Saudara sekalian, ayah saya lama-lama menjadi sakit. Dia segala sesuatu kita harus bantu. Dia tidur di tempat tidur. Kita harus mandiin. Kalau saya lagi mandi ini saya suka topok-topok. Dulu kan di punggung ini saya lompat-lompat, saya digendong-gendong. Tetapi perhatikan, makin tua punggung itu sudah tidak berguna apa-apa. Dia harus dibantu, harus ditolong. Anak ayah saya Parkinson nanti suka hitungin saudara. Karena dulu ngajar matematika, jadi ngitungin segala sesuatu. Apa yang dilihat ngitungin, sampai lupa makan. Kita harus suapin dia makan. Dan segala sesuatu kita bantu, tetapi biar bagaimanapun itu adalah ayah saya. Ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan, ada kehilangan yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya masih suka kangen dengan ayah saya. Tetapi itu yang menyadarkan saya, ayah kita yang ada di dalam dunia ini sangat terbatas. Itu yang mendorong saya mesti mengenal Bapa Sorgawi. Bapa yang saya katakan Bapa yang selalu ada. Ayah saya sudah tidak ada, tetapi Bapa Sorgawi itu yang saya kenal itu selalu ada. Dulu ayah saya bantu saya untuk hal-hal yang duniawi. Tetapi Bapa Sorgawi membawa saya kepada pengenalan yang jauh lebih luar biasa. Ayah saya tidak ada pada saban waktu, tetapi ketika saya berseru Bapa Sorgawi di tengah malam, dia katakan aku ada. Saudara sekalian, Bapak saya sudah tidak bisa membantu saya di dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi ketika saya memiliki masalah, memiliki beban berat, saya katakan Bapa Sorgawi aku perlu engkau. Dan dia katakan aku ada. Bapa yang selalu peduli. Oleh karena apa? Dia Bapa yang kekal. Itulah yang mendorong saya. Kenapa kita harus kerja dengan serius, pelayanan dengan serius, meresponi hidup ini dengan serius. Karena pengenalan kita akan Bapa Sorgawi mengubah konsep berpikir kita dari hal yang sementara kepada hal yang kekal. Dari hal yang bersifat pendek saudara sekalian, kepada hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang mampu kita pikirkan. Jadi Bapa Sorgawi harus kelihatan di dalam hidup saya. Dan saya belajar menjadi wali orang tua bagi banyak orang. Kenapa saudara sekalian? Karena kasih dari Bapa Sorgawi mengalir di dalam hidup kita. Dan kita alirkan itu kepada banyak orang. Itu sebabnya dikatakan yang aku kehendaki kasih setia, pengenalan akan Allah. Saudara sekalian, Allah tidak menuntut kita seberapa banyak korban yang kita persembahkan. Orang Israel mempersembahkan korban siang dan malam. Saudara sekalian, bait suci itu penuh saudara sekalian, sampai tidak jelas mana siang mana malam. Orang berbondong-bondong membawa persembahan. Tetapi Nabi Hosea katakan, engkau mengatakan saya Tuhanmu, tetapi engkau beribadah kepada siapa? Baal. Apakah pemujaan kita tertuju kepada Tuhan? Fokus kepada Tuhan. Tapi jangan saudara, kita menjadi sama dengan dunia. Kita bukannya memuja dan menyembah Tuhan, tetapi ada Baal, ada berhala di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, segala sesuatu yang menduakan Tuhan berhala. Itu sebabnya Hosea mengatakan, aku menghendaki kasih setia, bukan korban sembelihan. Pengenalan yang benar akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi saudara sekalian, kalau hanya kita sekadar memberi korban-korban persembahan saja, tetapi totalitas hidup kita tidak, kita sama seperti umat Israel yang dihukum oleh Tuhan. Mereka mengatakan beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada kesetiaan. Karena apa? Tidak mengenal akan Allah yang maha setia. Maka kesetiaan itu harus dijalani dengan apa? Kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Amin. Katakan bersama, aku belajar memiliki kasih setia. 2, 3. Coba kita cek di hal yang berikut. Saudara sekalian, gimana kita mengatakan aku hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan? Nah, ini orang sering nggak dengar. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan,
kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Paulus mengatakan sama sekali tidak. Kesetiaan kita kepada Tuhan seringkali dirajut oleh pergumulan dan persoalan. Kesetiaan di dalam pernikahan pun saudari sekalian harus melalui berbagai gelombang, berbagai kesulitan, berbagai kesukaran. Barulah teruji kesetiaan di dalam pasangan ini saudari. Tetapi berapa banyak kita selalu kata, Tuhan jauhkan persoalan, Tuhan jauhkan pergumulan. Aku tidak mau menderita, aku tidak mau tersesat, aku lepaskan semua penganiayaan. Padahal saudari sekalian, untuk membuat kita menjadi setia, maka kita harus menjalani pergumulan dan persoalan-persoalan itu. Tapi apakah itu akan memisahkan kita dari Tuhan? Tuhan katakan tidak. Ya tak? Tetapi bagaimana dengan kekristenan kita sekarang? Segala sesuatu serba enak. Kalau tidak enak, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu menjadi mudah. Kalau tidak mudah berkati ada sesuatu Anda tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau dikit-dikit kita mengalami kesulitan di dalam finansial, kita mengalami kelaparan, tapi kita buktinya masih hidup sampai sekarang. Walaupun mungkin kita harus berpuasa saudara. Apakah itu akan memisahkan kita dari kasih? Tidak sama sekali. Tetapi ketika kita pernah ada di bawah bayang-bayang maut, maka di sanalah kita akan berjumpa dengan Kristus. Ketika kita ada di dalam kesakitan, maka kita akan bisa berterima kasih kepada Tuhan. Untuk apa itu? Kesehatan. Tapi ketika kita sehat, segala sesuatu kita kendalikan menurut, ini menurut maunya saya. Ketika kita sedang terjepit, ada di dalam kesesakan, berserulah di dalam kesesakan. Dan aku akan memberikan kepadamu. Kenapa Tuhan mengatakan kelegaan, saudara? Kelegaan. Bukan dikatakan rezeki nomplok atau masa kepalaku, tidak, saudara. Kelegaan. How to overcome the problem. Kelegaan saudara sekalian. Jadi apa yang kita butuhkan Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Saudara sekalian, seringkali kita harus ditelanjangi dirinya. Ditelanjangi bukan karena telanjang pakaiannya, tetapi ditelanjangi kebodohan kita, ditelanjangi ego kita, ditelanjangi kesombongan kita, ditelanjangi arogansi kita. Seringkali kan kita tidak mau, tidak mau, saudara sekalian. Tetapi apakah ketika kita saudara sekalian dikritik, ditelanjangi bukan karena telanjang pakaiannya, kita seringkali mengatakan tidak mau. Kita lebih senang mempertahankan kesenangan dari daging. Tetapi ingat, kesetiaan kita justru teruji melalui pergumulan-pergumulan itu. Bagaimana kesetiaan kita itu dinyatakan? Ternyata kadang-kadang kan kita di bawah hidupnya di dalam apa? Terancam. Gitu. Artinya apa saudara sekalian? Seolah-olah hidup kita ada di ujung tanduk. Satu kali saudara sekalian, Daud merasakan demikian. Dikatakan hanya pada Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia kota bentengku. Dikatakan kota keselamatan. Padanya aku percaya. Saudara sekalian, selanjutnya Daud mengatakan, jangan percaya kepada pemerasan. Jangan percaya kepada perampasan. Dikatakan dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Dikatakan jangan menaruh hatimu kepada harta. Kalau dia datang, dia seperti angin yang berlalu. Dia akan pergi. Kenapa Daud mengatakan demikian? Justru saat itu hidupnya ada di ujung tanduk. Saudara. Anak-anaknya berkhianat. Anak-anaknya melakukan pemberontakan. Tentara-tentara melakukan pengkhianatan. Saudara sekalian, penasehat-penasehatnya meninggalkan dia. Ada imam-imam juga berontak. Ada nabi-nabi juga yang cari keuntungan daripadanya. Tetapi dia katakan bahwa dia berterima kasih hanya pada Allah saja. Aku tenang.
Saudara sekalian, kenapa? Karena dia udah menikmati, saudara sekalian. Hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada istana. Saudara sekalian, hatinya melekat kepada Tuhan. Jaminannya dari Tuhan, bukan pada tentara. Saudara sekalian, dia boleh berbangga dengan anaknya, tetapi dikatakan bahwa Allah adalah kebanggaannya, bukan kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya bisa mengkhianatinya. Saudara sekalian, kejayaan, kemegahan kerajaan kala itu ternyata tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Allah sendiri. Perhatikan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab, pasti semua lewat ujian. Semua lewat pergumulan. Di sanalah kesetiaannya teruji. Amin. Aku tidak takut menghadapi pergumulan. 2, 3. Nah, Bapak Ibu udah makan belum? Belum ya? Sekali lagi, aku tidak takut menghadapi pergumulan. 2, 3. Termasuk nanti ketika kepada adat istiadat. Ini ada orang Toraja ya. Mesti satu potong tedong bonga 100 begitu ya. Daripada untuk setia kepada Tuhan. Saudara sekali, itu pergumulan. Pergumulan. Kumpulan marga, apa ya, Singaparna gitu ya. Oh, enggak ke gereja dulu. Enggak, ke sana dulu. Gereja dulu, sana dulu. Mana yang kita pilih? Lah, nanti aku dicopot marganya. Lah, marga maka bisa dicopot-copot nih. Sekarang marga bisa dikasih, saudara sekalian. Iya tak? Marga dikasih. Saudara, kalau mau menikah dengan orang Batak yang bisa dikasih marganya, saudara sekalian. Jadi marga itu nggak bisa dicopot-copot, saudara. Dikasih iya, boleh, saudara. Tetapi ini marga kita marga apa ya? Bukan marga satu, atau? Maksudnya marga kita marga surgawi, warga kerajaan Allah, gitu loh. Ya, tetap berapa bangnya dari antara hanya persoalan marga, ribut kabeh. Udah dari Toba ribut sampai di Balikpapan juga ribut, saudara sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara arisan. Apa bedanya kita dengan orang duniawi? Ya, padahal warga kerajaan kita adalah warga surgawi. Betul apa betul? Saya tidak menyuruh Bapak Ibu tanggalin marganya atau enggak. Gitu, tetapi kita harus tahu mana yang lebih utama. Kesetiaan kepada siapa kita yang harus prioritas dibandingkan dengan kesetiaan di dalam dunia ini. Saudara, itu sebabnya ketika kita harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, seringkali kan kita dihadapkan juga dengan sekaligus dengan pergumulan-pergumulan. Tetapi ingat, pergumulan itu ujian bagi kesetiaan kita. Oke, coba kita cek di slide berikutnya. Perhatikan saudara, target kita adalah harus fokus sampai kepada apa? Sampai kepada kemenangan akhir. Mengapa kepada kemenangan akhir? Paulus mengatakan, tetapi di atas semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Dia yang mengasihi kita. Kita boleh bawa trofi, saudara sekalian, boleh main bola menjadi menang Balikpapan klub gitu ya. Boleh, saudara sekalian. Anak-anak kita boleh olimpiade fisika, olimpiade, boleh berprestasi, itu boleh. Tetapi perhatikan, di dunia ini semua prestasi itu hanya capaian sementara. Kalau Cristiano Ronaldo kira-kira berapa tahun lagi ya dia bisa membawa pulang sepatu emas? Saudara, saya membaca sebuah riset. Saudara, prestasi demikian itu hanya antara 10 tahun saja. Jadi udah berapa kali ya Ronaldo membawa sepatu emas pulang ya? 3 kali? 4 kali? Bapak Ibu nggak ada yang suka bola? Oh enggak ada ya? Oh iya, kesenangannya itu kesenangan duniawi gitu ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia masih 6 tahun ke depan bahwa itu hebat sekali. Tetapi setelah itu perhatikan. Nah, otot sudah mulai kaku. Kaki sudah tidak lentur lagi. Mungkin tendangannya Messi jauh lebih canggih daripada atau Ronaldinho gitu ya. Nah, saudara, artinya apa? Makin merosot. Itu manusia fisik kita. Semua kita akan makin merosot. Paulus mengatakan dari waktu ke waktu manusia jasmania kami akan makin merosot. Tetapi kami dibaharui terus menerus di dalam manusia batinnya kami. Dari waktu ke waktu harus semakin baik. Oleh karena apa? Fokus kita adalah kemenangan akhir.
Kalau kita kata, oh Tuhan sudah menuntun saya di tahun yang lalu, itu sudah apa? Game is over. Sekarang Bapak Ibu bukan 2016 lagi, udah 2017. Berarti fokus kita adalah kemenangan ke depan. Kalau kita kata, oh saya berjaya di tahun yang lalu, udah Bapak Ibu itu udah selesai. Saya lulus ujian tahun yang lalu. Nah tahun ini lulus ujian apa enggak? Itu sebabnya fokus kita harus kepada kemenangan akhir. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dari satu tahapan iman ke tahapan iman berikutnya. Karena Ibrani mengatakan kita ada di dalam perlombaan iman. Dan kita memiliki banyak saksi supaya apa? Yang Tuhan kehendaki adalah kemenangan akhir. Kekristenan jangan bangga dengan hari pertobatan kita. Kekristenan jangan hari, oh bangga, saya dibaptis tahun lalu, ditaruh saudara sekalian. Seperti piagam itu, dibaptis tanggal. Tapi pertobatan itu ada buahnya nggak sekarang? Iya kan? Dan itu akan kita bawa sebagai persembahan kita ndak sampai akhir hidup kita. Saudara sekali itu sebabnya fokus kepada akhir. Berbeda dengan teori dunia. Bukan dikatakan fokus kepada akhir, dikatakan begin with the end. Itu visi dunia kan. Ya, Josh Barna peneliti yang sangat luar biasa. Nenek Stephen Covey begin with the end. Mulai dari akhir. Loh, kalau udah mulai dari akhir kapan mulainya? Tetapi kita mengatakan harus fokus kepada kemenangan akhir. Pertandingan akhir itu penting. Saudara sekalian itu sebabnya kita harus berkompetisi secara fair. Kita berkompetisi secara baik. Dunia ini adalah arena di mana kita berkompetisi di dalam iman. Supaya apa? Kemenangan akhir menjadi milik kita. Kesetiaan baru dikatakan berkemenangan. Kalau kesetiaan itu sampai di akhir. Maka dikatakan setialah sampai mati. Maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Katakan aku fokus kepada kemenangan akhir. 2, 3. Nah, coba di slide berikut. Kalau begitu, saudara sekalian, apa sih yang menjadi harapan-harapan kita dan bagaimana kita harus bekerja supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang setia. Saudara sekalian, kita bisa menjadi setia karena kita kuat tidak, saudara. Tetapi karena Tuhan senantiasa setia menjaga kita, melindungi kita, mendampingi kita sampai akhir. Di dalam perjuangan melawan daging ini, ingatlah pribadi yang senantiasa setia menuntun kepada kita. Kalau hanya berjuang lewat kekuatan diri sendiri, kita yang tonjolkan adalah kekuatan daging. Nah tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita menjadi setia kepada Tuhan? Oleh karena Tuhan mendampingi kita sampai akhir hidup kita. Saudara sekalian, kenapa kita harus menjadi setia? Gimana cara ngujinya? Kerelaan berkorban demi keselamatan kita. Keselamatan sampai di akhir. Saudara sekalian, berapa banyak orang dengan menggampangkan keselamatan sekarang. Yang penting kamu percaya dengan Yesus. Mau hidup bagaimana juga rupa-rupa model-model. Itu oke. Alkitab tidak ngomong demikian. Tetapi berjuanglah melalui jalan yang sempit itu. Maka engkau sampai kepada rumah keabadian. Saudara sekalian, dunia tawarkan apa saudara sekalian? Ingat apa yang penting engkau percaya kepada Yesus. Masa Yesus jahat begitu? Yesus maha pemurah, maha baik, maha luar. Betul, amin. Puji Tuhan, setuju. Tetapi mengenai keselamatan kita, kita harus berjuang setiap hari. Mempertahankan keselamatan itu saudara sekalian. Ibu bapak sekalian, kerelaan berkorban. Saudara sekalian, kesetiaan harus dijunjung tinggi dengan apa? Kebenaran. Kebenaran kita temukan di dalam Kristus. Kebenaran dunia pasti menjadi kebenaran yang relatif. Banyak model kebenaran di dalam dunia. Orang matematika mengatakan kebenarannya sendiri. Para filsuf mengatakan kebenarannya sendiri. Alam semesta mengatakan kebenarannya sendiri. Tetapi Yesus mengatakan aku jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran yang utuh, kebenaran yang sempurna
ada di dalam Kristus. Kebenaran yang sempurna ada pada apa? Pada firman Allah. Iya kan? Yang berbagaimana kita menghidupi firman. Bagaimana kebenaran itu mengalir dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kebenaran itu kita bawa di dalam keluarga. Bagaimana kebenaran itu bernyala-nyala di dalam tempat di mana kita bekerja. Bagaimana kebenaran itu dinikmati RT RW kita. Bagaimana kebenaran itu dinikmati oleh dunia. Bukan karena urutan kitab sucimu. Itu sebabnya saudari sekalian. Lakukan tugas kita sampai tuntas. Yang setuju katakan amin. Apa respon kita? Nah ini yang terakhir saudari sekalian. Respon yang harus kita lakukan adalah. Bagaimana kita setia sampai akhir hidup kita. Yakin, saya yakin-yakinnya. Bahwa Tuhan menyertai kita. Sampai kesudahan zaman. Seluruh tindak tanduk kita itu harus dikoreksi oleh kebenaran firman Allah. Coba di slide yang terakhir. Maka saudari sekalian, fokus yang harus kita kerjakan adalah kepada tujuan akhir. Katakan bersama, aku percaya penyertaan Tuhan di dalam hidupku. 2, 3. Aku belajar bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Aku fokus kepada tujuan akhir hidupku. Nah, tujuan akhir hidupnya apa? Panggilan sorgawi. Udah siap pula enggak memenuhi panggilan sorgawinya? Udah siap. Di dalam dunia ini siap dan at the end harus siap. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.